aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Selalu menyampaikan salam dan rahmat kita sering sajikan kemampuan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Pada kesempatan hari ini, yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Kuala Sempang beserta wakil, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang telah berhadir pada kesempatan hari ini. Baiklah, langsung saja pada kegiatan hari ini, yaitu yang pertama pembukaan oleh saya sendiri sebagai MC. Kemudian acara yang kedua, kata-kata sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah, tempat Bapak dan tempat kami persiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi oleh Ibu Juli Andriani, CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Tamiang. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini saya Juli Andriani akan melakukan diseminasi aksi nyata modul 1 T4 disiplin positif. Sebelum saya memaparkan rencana aksi nyata budaya positif, terlebih dahulu saya akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, engkaulah pahlawan sejarah, engkaulah pahlawan pendidikan, engkaulah pahlawan pengajaran. Taman siswa jadi bukti sejarah. Pendidikan indah menggugah gairah untuk Indonesia yang sejahtera, meraih asa dan merajut cita-cita. Oh, Ki Hajar Dewantara, sang pahlawan badai pelita, sang pahlawan pembawa pendidikan, sang pahlawan pengukir sejarah. Jasamu amat berarti untuk pendidikan,
bersama menuju kemerdekaan. Terima kasih Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan diseminasi, yaitu menyebarkan pemahaman tentang budaya positif modul 1.4. Selamat datang para guru hebat. Nah, di sini sebelum saya memaparkan, saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua, karena saya yakin ilmu Bapak Ibu semua lebih tinggi daripada ilmu saya. Di sini saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bekerja sama dan berkolaborasi tentang materi modul disiplin positif. Adapun konsep inti dari modul ini adalah yang pertama, sudah Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Adapun konsep inti dari modul 1.4 budaya positif hari ini adalah yang pertama, perubahan paradigma baru, paradigma pembelajaran, kemudian disiplin positif, selanjutnya nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, selanjutnya motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kalau ada kata paradigma baru, berarti ada kata paradigma lama. Ya kan Bapak Ibu? Nah, apa paradigma itu? Paradigma itu adalah pemahaman. Paradigma itu adalah keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan tentang sebuah pembelajaran. Menurut Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa proses pembelajaran sekarang ini kita menggunakan yang namanya kurikulum merdeka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita itu memerdekakan murid. Mungkin sebelumnya kita kurang memerdekakan murid. Jadi pada proses kurikulum merdeka ini ditekankan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi itu kita harus tahu dulu diferensiasi itu apa. Oh, diferensiasi itu adalah perbedaan. Jadi siswa kita itu berbeda-beda Bapak Ibu. Apa sih yang berbeda-beda? Tingkat pemahaman materi saja mereka berbeda. Apalagi karakteristiknya, karakteristik dari siswa kita juga berbeda-beda. Bakat minat juga berbeda-beda. Nah, apa yang kita tuntut dari seorang guru? Nah, proses pembelajaran berdiferensiasi ini kita dapat memahami sejauh mana apa yang murid butuhkan selama ini. Nah, nilainya dengan pendekatan apa? Ya, dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, profil pelajar Pancasila ini mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah pelatih
pelatihan ya, pelatihan kurikulum merdeka tentang profil pelajar Pancasila. Lanjut, nah ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu apa sih Bapak Ibu? Miskonsepsi itu adalah kesalahpahaman guru terhadap teori kontrol. Apa saja yang pertama? Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini guru itu berpandangan bahwa kita yang mengontrol murid itu salah konsep. Murid itu tidak bisa dikontrol Bapak Ibu. Yang bisa mengontrol murid itu adalah murid itu sendiri. Itu yang pemahaman kita yang salah selama ini. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya penguatan positif ini adalah guru yang membujuk siswa. Jadi penguatan positif. Ternyata proses membujuk siswa itu miskonsepsi. Kenapa? Karena jangka pendeknya mungkin bagus. Nah, kita membujuk siswa supaya melakukan atau mengerjakan PR misalnya. Jangka pendek bagus, tetapi untuk jangka panjang itu tidak baik untuk para siswa tersebut. Mengapa tidak baik? Ini menjadi ketergantungan siswa, sehingga kalau nggak dibujuk dia tidak mau melakukan sesuatu. Itu yang miskonsepsinya. Kemudian selanjutnya miskonsepsi ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini yang sering terjadi di kita Bapak Ibu. Mengapa? Guru itu kata-katanya halus tapi isinya negatif. Itu kebanyakan, karena saya juga sering. Apa contohnya? Misalnya, nah, kenapa kamu datang terlambat ke sekolah? Kamu gak kasihan nak sama gurumu, kamu gak kasihan nak sama orang tuamu. Sehingga apa? Membuat si anak tersebut merasa bersalah. Efeknya apa? Efeknya anak itu menjadi tidak percaya diri. Nah, kemudian miskonsepsi yang lain, yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Anak-anak tidak bisa dipaksa, murid-murid kita tidak bisa dipaksa, Bapak Ibu. Itulah pentingnya mengapa ada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu berpusat pada murid. Keinginan murid itu apa? Jadi tidak bisa guru itu memaksa harus ikuti kemauan guru. Nah, tidak bisa. Maka orang dewasa itu tidak berhak memaksa. Itu ya. Lanjut. Nah, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon ini ketika kita berikan hukuman, efeknya apa? Nah, menjadi pendekatan teori kontrol. Apa-apa saja? Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, itu stimulus respon. Kalau yang teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, anak-anak itu berbeda karakternya, anak-anak itu berbeda minat bakatnya, anak-anak itu berbeda tingkat pemahamannya, ya. Kemudian untuk stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan untuk teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, jadi setiap orang itu memiliki gambaran. Nah, contoh misalnya Bapak Kepala Sekolah memberikan jilbab, warnanya ada bunga-bunganya. Apakah gambaran kita semua sama? Tidak. Begitu juga dengan anak didik kita. Setiap mereka mempunyai gambaran yang berbeda-beda. Kemudian stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk yang teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Nah, pandangan berbeda itu jangan
tersebut. Kemudian untuk selanjutnya, stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini contohnya. Ketika ada anak yang mengambil makanan temannya, misalnya, kita jangan langsung menghukum, jangan langsung menghakimi. Kenapa kamu ngambil makanan teman, nak? Seperti itu, kita menyalahkan langsung. Padahal apa? Menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kita harus tahu dulu tujuan anak tadi mengambil makanan temannya karena apa. Bisa jadi kebutuhan hidup. Nah, nanti ada lagi masuk ke materi selanjutnya. Kemudian stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya. No, tidak bisa. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Begitu juga dengan stimulus respon. Saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, untuk stimulus respon, pemaksaan ada pada saat didikan gagal. Anak tidak bisa dipaksa-paksa untuk sekarang. Ya, kemudian kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misal, anak kita ada masalah nih. Nah, kita nggak bisa kita paksakan, nak. Kita nggak bisa menghakimi anak itu tersebut langsung menghakimi. Apa yang kita lakukan? Kita tanya terlebih dahulu. Mengapa, nak, kamu telah datang ke sekolah? Kita tanya dulu. Kira-kira kalau kamu datang terlambat ke sekolah, itu benar atau salah? Salah, Bu. Misalnya kata si murid tersebut. Nah, kira-kira ada tidak solusinya? Kita kasihkan solusi. Solusinya misalnya seperti A, B, C, D. Jadi kita kasihkan pilihan-pilihan biar anak yang menentukan solusinya sendiri. Kemudian stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang kalah. Maksudnya gimana sih model berpikir menang kalah? Contoh. Nah, kamu telat. Hormat bendera. Yang menang siapa, Bapak Ibu? Yang menang siapa? Guru. Yang kalah siapa? Murid. Itulah model stimulus respon. Nah, kalau model teori kontrol seperti apa? Model berpikir menang-menang. Jadi gurunya bisa menang ketika dia telat datang, murid tersebut. Kenapa kamu telat datang, nak? Ya, Bu, saya telat bangun. Kira-kira ada nggak solusinya supaya kamu tidak telat bangun? Kita memancing anak dengan mencari solusi. Anak-anak yang menemukan sendiri. Oh iya, Bu, besok saya nggak datang telat lagi. Saya janji nanti malam saya mau tidur, saya harus pasang alarm. Jadi mereka mencari solusi sesuai dengan motivasi intrinsiknya sendiri. Ya. Nah, lanjut kita masuk ke disiplin positif. Kita sering dengar kata disiplin. Disiplin itu sudah pasti identik dengan hukuman, ya kan? Dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita apa? Menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Anak-anak bisa memiliki disiplin sendiri. Ya, jadi jangan anak-anak memiliki disiplin karena rasa ketakutan. Selama ini anak-anak tidak mengerjakan PR, bukan dari hati dia, tapi menunya gilir, nanti nggak ngerjain PR, disuruh nanti bersihkan kamar mandi, misalnya seperti itu. Jadi tidak ada dalam hati dia sendiri untuk menerapkan kata disiplin seperti itu. Jadi disiplin positif itu apa? Salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa kesadaran serta memperdayakan anak dengan melakukan sesuatu tanpa imbalan. Selama ini anak melakukan disiplin mengharapkan imbalan, mengharapkan reward, iya kan? Kalau nggak dikasih imbalan nggak mau bersihkan kelas. Nah, itu konsep disiplin yang salah, ya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, mungkin nilai-nilai kebajikan universal ini kategorinya banyak, cuma yang saya buat di sini hanya 3.
profil belajar Pancasila, keterampilan hidup, dan IBG Primaria program. Nah, kira-kira kalau saya tanyakan ke Bapak Ibu semua, kira-kira kalau nilai-nilai kebajikan kita menggunakan yang mana sih? Yang nomor 1, 2, 3. Yang kita gunakan nilai-nilai kebajikan yang poin nomor berapa? Poin nomor 1. Catat. Jadi nilai-nilai kebajikan yang kita gunakan yaitu profil pelajar Pancasila. Apa saja? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini tadi ada keterkaitan dengan yang saya jelaskan barusan tadi. Nah, anak murid kita, peserta didik kita, sebagai manusia pasti memiliki kebutuhan dasar. Kita juga sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar. Nah, mengapa seperti yang saya contohkan tadi, tiba-tiba anak didik kita mengambil makanan temannya? Kita harus tahu dulu tujuannya. Kita harus mengerti dulu kebutuhan dasar manusianya apa. Bisa jadi dia mengambil makanan temannya karena untuk bertahan hidup. Jadi jangan ujuk-ujuk lagi, kenapa kamu ngambil makanan kawan kamu? Itu kita harus kita tanya, apa maksud dia mengambil makanan temannya? Inilah kebutuhan dasar manusia. Apa saja? Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu contohnya seperti apa? Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesabaran. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Apa itu rasa diterima? Diperhatikan, dipedulikan. Nah, kita sering lihat loh, anak-anak kita manja sama kita, iya kan? Anak-anak kok bisa manja sama gurunya? Karena dia butuh rasa cinta itu. Bisa jadi dia di rumah tidak dia dapatkan seperti itu. Kemudian penguasaan. Penguasaan di sini harga diri, keinginan untuk memimpin, keinginan untuk berprestasi, dianggap dan diakui. Coba kita tanya di dalam kelas, siapa yang mau jadi ketua kelas? Pasti tunjuk tangan anak-anak. Kemudian ketika dia berprestasi, dia pengen lo diakui. Hebat kamu sudah jawab nak, bagus jawaban kamu nak. Mereka pengen diakui. Ketika mereka tidak diakui, pasti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam kelas seperti itu. Kemudian kebebasan. Apa contohnya? Mandiri, memiliki pilihan, dan mencoba hal yang baru. Bapak Ibu pernah bayangkan nggak anak-anak itu belajarnya tidak fokus? Mengapa anak-anak kita belajar tidak fokus di dalam kelas? Karena dia pengen bebas. Yang selama ini dia dapatkan, murid-murid kita ini, pembelajaran di kelas itu tidak ada kebebasan. Catat ya, hari ini ya, halaman sekian ke halaman sekian. Mereka bosan, jadi mereka ingin memiliki kebebasan. Apa yang diinginkan anak? Bu, kami maunya seperti ini. Nah, itu yang kita kolaborasikan bersama anak. Bukan kita menuntut anak tiba-tiba, gak siap kamu halaman sekian, kamu gak akan pulang. Waktu bel, ibu tunggu kamu. Nah, sekarang kan dulu seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan di SMP 2 tidak ada. Kemudian, kesenangan. Apa contohnya? Bermain, bercanda, itu kesenangan. Kenapa di dalam kelas itu perlu adanya ice breaking? Nah, ini supaya anak-anak kita tidak bosan. Kenapa di kelas itu ada sedikit-sedikit yang bernyanyi? Nah, inilah kuncinya supaya anak-anak itu senang. Jadi kalau dari awal 2 jam, dari jam pertama sampai jam kedua sampai selesai hanya memberikan materi ke guru, anak-anak bosan Bapak Ibu. Jadi dengan cara apa yang kita lakukan? Ya dengan memberikan
menarik sehingga apa? Anak-anak senang dan anak-anak pun menjadi semakin bersemangat untuk belajar. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gosen dalam bukunya, ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. 2, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Kira-kira Bapak Ibu idealnya nomor berapa? Kalau menghindari hukuman kayaknya yang ketiga ya. Karena kalau menghindari hukuman, misalnya, menyiapkan KJM, kalau enggak dihukum oleh Bapak Kepala Sekolah, nggak mungkin, nggak boleh ya. Ataupun mungkin mendapat imbalan, disuruh kerjakan, nanti dapat hadiah dari Bapak Kepala Sekolah. Tidak mendapat imbalan, berarti harus dari menghargai nilai-nilai kan. Jadi dalam diri anak tersebut melakukan disiplin diri karena ia sadar. Contoh misalnya di dalam kelas. Nah, kalau kamu tidak mengambil barang orang lain, berarti tandanya itu kamu punya nilai apa sih, nak? Berarti saya sudah jujur, Bu. Saya gak mencuri barang orang lain. Seperti itu kan? Misalnya kamu datang ke sekolah selalu tepat waktu, kira-kira nilai apa yang kamu dapatkan? Disiplin, Bu. Nah, jadi kita lebih menekankan kepada murid kita yaitu nilai-nilai kebajikan pada diri sendiri. Oke, next. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini konsep disiplinnya ada 4, ya, ada 4. Yang pertama yaitu hukuman. Hukuman. Apa itu hukuman? Contohnya tidak terencana atau tiba-tiba. Tiba-tiba datang nih, anak itu telat, murid kita. Hey Pino, misalnya si Pino. Karena kebetulan anak kesayangan saya itu di kelas, ya kan Bu? Iya, kesayangan semua, memang luar biasa. Mudah-mudahan jadi orang, ya. Amin. Udah, hai Pino, kenapa kamu telat? Berdiri di depan bendera, hormat selama 1 jam. Si Pino itu tidak tahu apa yang harus dia lakukan dan tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa si Pino tidak dilibatkan? Tiba-tiba guru menyuruhnya hormat bendera. Itu namanya hukuman. Selanjutnya bersifat satu arah. Hukuman itu biasanya guru yang menentukan, bukan murid kan? Guru, silakan hormat bendera. Si murid mau tidak mau melakukan karena takut dengan apa yang dikatakan guru. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Ini kalau fisik sama psikis ini yang paling enak kali psikis, ya kan? Kalau fisik mungkin udah jewer selesai. Tapi kalau psikis ini, saya pernah dulu SMP tentang hukuman psikis sampai ingat sampai sekarang saya jadi guru. Ibu itu dulu ibu tuh bully saya, dulu ibu tuh ngatain saya begini begitu. Jadi teringat hal-hal seperti itu. Itulah yang namanya hukuman. Kemudian penghargaan. Apa contohnya tidak efektif untuk jangka panjang? Ternyata penghargaan ini juga kurang efektif. Untuk konsep disiplin. Mengapa? Kita memberikan penghargaan anak boleh, tapi efek jangka panjangnya apa? Anak-anak ketergantungan. Iya kan? Anak-anak jadi ketergantungan. Besok-besok dia mengharapkan penghargaan. Dia mengerjakan sesuatu mengharapkan penghargaan dari guru A, dari guru B, seperti itu. Kemudian mematikan kreativitas. Nah, di sini ketika memberikan sebuah penghargaan, anak-anak itu jadi kreativitasnya tidak terbatas gitu. Jadi ketika diberi penghargaan, anak-anak itu hanya stay di kreativitas itu aja, sedangkan anak-anak tersebut bisa berkembang lebih banyak lagi. Kemudian penghargaan yang menghukum. Nah, ini menurut saya ya Bapak Ibu ya, kenapa ranking juara sekarang
tidak ditulis. Nah ini salah satunya penghargaan yang menghukum. Kalau dia ditulis ranking 1, senang kan? Ranking 2, senang kan? Tulis rapor. Ketika anak itu ranking 30 dari 30 siswa, itu kan berarti apa? Penghargaan yang menghukum. Jadi dia merasa ini aku ranking terakhir, seperti itu, ya. Kemudian merasa tak menghargai dirinya. Nah, lanjut. Ada lagi yang ketiga, konsekuensi. Konsekuensi itu contohnya terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Misalnya, ada siswa yang telat datang, guru itu kok tidak mencatat. Saya juga seperti itu. Dicatat-catat terus tidak ada solusi. Iya kan? Catat sampai buku dosanya habis 1 lembar karena si Pino terus, karena dia telat. Ada perkembangan dari si Pino? Tidak ada. Dia terus tidak telat. Iya kan? Buku dosa kita makin tebal catatannya. Seperti itu. Itu konsekuensi. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Bagaimana contohnya? Misalnya anak itu belum menyelesaikan tugas. Kamu Pino tidak boleh pulang sebelum menyelesaikan tugas sampai selesai. Ibu tunggu. Mau sampai jam 2, mau sampai jam 3, tetap ibu tunggu. Nah jadi apa? Murid tersebut akhirnya tidak nyaman. Seperti itu. Kemudian sikap guru yang selalu memonitor murid. Nah jadi ya ini memang sering terjadi. Terkadang kita memikirkan, ya saya sebagai guru yang memonitor murid, kita ngatur murid, tidak bisa. Kita memaksakan murid harus seperti ini, ya tidak bisa, karena murid itu punya pilihannya sendiri. Kemudian restitusi yang terakhir, apa saja murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, ya, yang memegang kontrol itu adalah muridnya. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Itulah restitusi. Jadi kalau kita ingin bertanya-tanya restitusi itu apa, nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini ada perbedaan dulu sebelum kita masuk ke pemahaman restitusi. Kita harus tahu terlebih dahulu apa perbedaan hukuman, apa itu perbedaan konsekuensi, dan apa itu perbedaan restitusi. Hukuman, ini contohnya, guru menghukum siswa tersebut untuk berlari mengelilingi lapangan. Kamu tidak berpena, sekarang lari lapangan sepak bola 5 kali, cepat lari siswa tersebut. Kemudian guru marah. Kita menghukum anak-anak dengan marah-marah sehingga murid tersebut menjadi takut. Nah, itu salah satu contoh hukuman. Selanjutnya konsekuensi. Guru mencatat waktu kehadiran siswa di buku catatan. Nah, ini seperti saya bilang tadi, contoh konsekuensi. Kemudian dihitung tuh total keterlambatan siswanya. Ya, sudah dihitung. Nah, ini sudah dicatat. Kamu nanti akan mengurangi nilai kamu, seperti itu konsekuensi. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi saking tegasnya guru sehingga anak-anak untuk mengeluarkan pendapatnya, untuk mengeluarkan idenya, menceritakan apa permasalahan dirinya, mengapa dia melakukan kesalahan tersebut, gara-gara gurunya terlalu tegas dan siswa itu mau tidak mau harus menghormati peraturan. Restitusi yang terakhir, apa contohnya? Guru menanyakan keyakinan kelas dan menuntut siswa menyelesaikan masalah. Di sini pada restitusi ditanyakan dulu, misal anak itu terlambat datang ke sekolah. Nah, kenapa kamu datang terlambat ke sekolah? Iya Bu, tadi malam saya tidurnya terlalu malam. Kita tanyakan lagi, kira-kira kita kan sudah membuat itu keyakinan kelas di kelas masing-masing. Kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Oh iya Bu, salah satunya adalah kita harus
supaya kamu tidak telat datang dan kamu bisa mengatur pola tidur kamu. Nah, di dalam restitusi ini belajarnya seperti itu. Kemudian guru terbuka dan siswa menyadari nilai yang belum dia terapkan. Nah, kita tanya, kira-kira dari kesalahan yang kamu buat, nilai apa yang perlu kamu terapkan? Nilai disiplin, Bu. Biarkan anak itu mencari solusi. Biarkan anak itu menemukan sendiri. Kira-kira ketika dia membuat masalah, solusinya untuk dia apa? Jangan kita yang menentukan. Oh, kamu salah, kamu harus dihukum seperti A. Oh, kamu salah, harus dihukum seperti B. Tidak seperti itu. Kita cari anak itu alternatif pilihan-pilihan dan biarkan anak tersebut menentukan solusinya sendiri atas kesalahan yang dia perbuat. Selanjutnya, nah, tadi sudah bahas restitusi. Sekarang, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses kolaborasi yang mengajak murid untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Murid diajak berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan. Jadi ketika anak tersebut mempunyai masalah, ya, biarkan anak itu mencari solusinya. Dia tidak membuat PR. Kira-kira solusinya apa, nak? Supaya kamu bisa buat PR besok. Seperti itu. Dia mengambil barang temannya. Kira-kira apa solusinya, nak? Kira-kira kalau besok kamu tidak mengambil lagi barang temanmu. Kita berikan solusi untuk anak tersebut. Jadi tugas guru itu apa? Tugas guru menuntun. Tugas guru itu menuntun mencapai solusi yang didapatkan oleh siswa tersebut. Apa ciri-ciri restitusi? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran. Jadi membekas, jadi pelajaran. Jadi pelajaran itu siapa? Untuk peserta didik tersebut. Ketika dia membuat kesalahan dan kita mengajarkan kesalahan tersebut dan anak tersebut kemudian mencari solusi. Nah, ada pembelajaran dalam diri siswa tersebut. Nah, jadi masalah tersebut bukan dijadikan masalah, dijadikan sebuah pembelajaran. Kemudian suatu tawaran, bukan paksaan. Kita bisa memberikan pilihan-pilihan. Tadi kan posisi guru itu kan sebagai penuntun. Kita kasih pilihan-pilihan kepada siswa. Misalnya, nah, kira-kira ke depannya kalau kamu tidak datang terlambat lagi, apa solusi yang bisa kamu berikan kepada ibu? Oh iya, Bu, nanti malam, Bu, saya pasang alarm, Bu, jadi saya nggak telat lagi. Oh, pilihan kedua, Bu, di rumah saya kan ada mama, Bu, nanti saya bilang sama mama saya untuk membangunkannya pagi. Nah, seperti itu, ada solusi-solusi yang pilihan-pilihan yang kita tawarkan kepada murid. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, kita lihat nih dalam diri si anak tersebut, kita tuntun. Kira-kira ketika dia berbuat kesalahan, nah, ketika kita berbuat kesalahan, kita tanyakan keyakinan kelas, disiplin positifnya apa, kena nggak di dalam diri si anak tersebut? Nyampe enggak? Jangan hanya kita juga memberi solusi, anak tersebut memberi solusi, tapi nggak nyampe ke dalam diri anak tersebut. Nah, inilah tugas guru untuk menuntun si anak tersebut. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, kebutuhan dasar yang dimana nih? Kebutuhan hidup, rasa kasih sayang, penguasaan, kesenangan, satu lagi apa, Bu? Kebebasan, ya, cakep ya. Terima kasih, Bu. Jadi kita masukkan lagi kebutuhan dasar anak tersebut. Yang tadi ketika dia mengambil makanan temannya di kelas, kira-kira kebutuhan dasarnya apa? Oh, bisa jadi dia tidak makan di rumah, bisa jadi dia tidak pernah sarapan dan dibekali oleh orang tuanya, uang jajan juga dikasih. Jadi ada keterkaitannya dari restitusi dan kebutuhan dasar manusia. Kemudian fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Anak berbuat salah, tindakannya berbuat salah, tapi jangan kita fokus kepada kesalahan anak. Kita fokus kepada karakter anak. Kira-kira ke depannya anak tersebut bisa nggak melakukan
Bisa nggak anak-anak tersebut jujur? Nah seperti itu. Jadi yang kita tanamkan ini fokus ke karakternya. Kedepannya bisa nggak anak-anak tersebut berubah menjadi karakter yang lebih positif seperti itu. Fokus pada solusi. Nah untuk restitusi ini memang diharapkan para siswa dan siswi kita mencari dan menemukan solusi. Jadi jangan kita langsung menghukum, nulis kamu sekarang di kelas. Kalau tidak selesai kamu tidak boleh pusing. Tidak seperti itu. Kita tawarkan dulu solusi. Kira-kira, nah kalau kamu ingin menulis, kira-kira solusi dari kamu itu apa? Supaya kamu bisa menulis, supaya kamu tulisan kamu selesai. Jadi jangan seperti ini lagi kejadiannya. Coba ini tawarkan kepada kamu, apa solusinya? Sehingga kamu nanti pada akhirnya mau menulis. Nah, kita tawarkan solusi. Oke. Lanjut tentang 5 posisi kontrol guru. 1. Penghukum. 2. Pembuat merasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. Dan 5. Manajer. Contoh penerapan posisi kontrol. Contoh kasus, itu ada contoh kasusnya di atas. Siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kalau posisi kontrol penghukum, tomat merah selama 1 jam, itu penghukum. Kalau posisi kontrol pembuat rasa bersalah, kenapa kali ini harus memberi tahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Terkadang pembuat rasa bersalah itu seperti itu. Kamu tuh kasihan sama orang tua kamu. Orang tua itu kerja balik pulang loh nak, untuk membiayai sekolah kamu. Di sekolah seperti ini. Nah, pada akhirnya apa? Posisi merasa bersalah ini cenderung anak menjadi kurang percaya diri. Kemudian teman. Nah, posisi teman ini sering saya lihat, apalagi ibu-ibu yang muda. Anak-anak tuh suka tuh sama kedekatan antara guru dan murid yang diibaratkan seperti teman. Sehingga nanti ibu, mendak ya kan? Jangan begini anakku. Itu ada contohnya. Sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan lakukan lagi ya. Karena kita memposisikan sebagai teman, anak itu semakin mendak. Nah, ini ada dampak jeleknya. Kenapa? Pada akhirnya peserta didik kita sukanya sama posisi guru yang seperti ini. Dapat guru yang killer, sukanya. Pasti kasih guru-guru itu aja karena posisi teman, karena dia nyaman. Apa? Bestie. Tapi kalau dapat sama guru yang ini kan udah mau dia. Nah inilah yang terkadang teman ini agak kacau ya, sama guru yang lain tidak mau ya sama guru-guru yang itu saja. Kemudian pemantau. Nah kalau pemantau ini kalau tidak mengerjakan tugas yang ibu berikan, kamu tahu kan konsekuensinya. Nah biasanya terjadi misalnya anak tersebut tidak mengerjakan tugas atau belum selesai. Kerjakan sekarang nak, selesaikan. Ibu tunggu sampai kamu menyelesaikan. Ya udah kita pantau anakku sampai selesai menyelesaikan. Kalau nggak selesai kan Pak pulang, biarkan kamu tinggal sendiri di kelas. Seperti itu ya. Kalau tugas memantau. Nah yang terakhir, ini tugas posisi kontrol manajer. Kalau manajer ini biasanya apa kalimat-kalimat yang digunakan guru? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Menurut kamu, bagaimana kamu tahu dapat memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, ada 5 posisi kontrol. Kira-kira idealnya yang mana sih Bapak Ibu? Kalau saya, jujur, saya sering membuat rasa bersalah. Saya sering tunggu di kelas, saya bilang, Ina, kasihannya orang tua kamu. Di sekolah kamu cuma main-main, gak belajar. Orang tua kamu bekerja banting tulang. Itu saya sering tuh, saya pilih posisi merasa bersalah. Nah, ada Bapak Ibu mungkin yang punya pengalaman kira-kira posisi kontrol di kelas seperti apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa tadi yang contoh seperti mantel, meja, atau yang lain seperti perumahan, itu semuanya pernah kita lakukan, ya kan? Pernah kita lakukan. Di saat seperti ini situasinya kita perlu yang seperti ini. Di saat yang seperti ini perlu yang seperti itu. Jadi rasanya semuanya saya lakukan, cuma dilihat situasinya bagaimana. Nah, itu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Patris. Jadi intinya sebuah guru ini pernah. Oh, ada gue. Oke. Sebuah guru itu pernah. Cuma kalau saya pribadi, saya memang sering membuat rasa bersalah. Di kelas itu kadang Tina, kasihan kali lalu lihat orang tuamu kalau kamu malas belajar begini. Orang tua kamu tahunya kamu di rumah rajin, tiba-tiba di sekolah kamu buat masalah. Saya sering seperti itu. Memang Bapak Ibu yang idealnya itu adalah posisi manajer seperti itu ya. Kalau ditanya kira-kira apa bisa peserta didik kita di SMP di bersimpan kita posisikan sebagai manajer, itulah ya Bu. Saya juga dalam prosesnya memang kalau saya pikir-pikir seperti pepatah bagai mengukir di atas batu, memang harus pelan-pelan. Batu itu kan kalau diukir susah, udah dia berat untuk mengasah pun dia susah gitu kan. Namanya batu, ya itu seperti contoh anak didik kita. Memang harus pelan-pelan, memang ya bismillah seperti itu. Ya mudah-mudahan ada progres untuk anak didik kita ke depannya. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan, bukan peraturan? Nah, ini jadi pertanyaan ya kan buat kita semua. Kenapa kok keyakinan bukan peraturan? Ini ada contoh kalimat. Mengapa kita memilih menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor? Mengapa? Takut razia, takut ditilang polisi. Bukan dari hati, karena takut ditilang polisi. Kemudian, mengapa kita harus memakai masker saat terjadi pandemi? Ya karena sudah aturannya pakai masker, habis COVID nggak pakai masker lagi. Karena aturan seperti itu ya, bukan karena keyakinan, tetapi karena peraturan seperti itu. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Yang pertama, bersifat abstrak. Maksud bersifat abstrak itu seperti apa sih? Maksudnya adalah kita masuk nih ke kelas. Nah, kelas kita jorok kali. Kira-kira kalau kelas yang jorok seperti ini nyaman tidak belajar di kelas? Tidak Bu. Nah, kira-kira solusinya gimana ya? Ya kita harus bersihkan Bu. Nah, kita kasih abstrak-abstrak seperti itu. Tidak langsung, bersihkan, tidak seperti itu. Jadi kita kasih pemahaman-pemahaman abstrak seperti itu. Kemudian berupa pernyataan universal. Nah kita tanya, kira-kira kalau kelas kita jorok, apakah kita nyaman belajar? Tidak Bu. Apakah nanti guru yang lain masih suka di kelas kita? Tidak Bu. Nah kita kasihkan pernyataan-pernyataan. Kemudian dibuat dalam kalimat. Caranya anak-anak ini kan kita tanyakan dulu. Kira-kira kamu mau buat keyakinan kelas itu seperti apa? Kita kasih pandangan. Oh Bu, dilarang menyontek, dilarang pakai sepatu, dilarang buang sampah sembarangan di kelas. Nah, ketika itu sudah berbentuk pernyataan, kita ubah pernyataan tersebut dibentuk dalam kalimat positif. Bagaimana cara membentuk kalimat positifnya? Cara membentuk kalimat positifnya, contoh, dilarang membuang sampah di kelas, dilarang memakai, itu masih kalimat negatif. Karena kan menggunakan kata dilarang itu kalimat negatif. Bagaimana cara membentuk kalimat positif? Buang sampah pada tempat. Yes, pintar Ibu Sami. Seperti itu. Ya,
sebaiknya harus begini, sebaiknya harus begini, sebaiknya harus begini. Terlalu banyak kalimat sebaiknya sehingga yang nggak baik. Betul, nggak baik kata anak, males saya ingat kata anak seperti itu. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas. Nah, setiap kelas ini kan kondisinya berbeda-beda. Itu harus kolaborasi antara wali kelas, antara guru dan antara murid, seperti itu. Kita kondisikan. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan. Nah, dilibatkan dalam pembentukan keyakinan kelas. Kalau di kelas berarti harus ada wali kelas dan harus ada murid. Selanjutnya, prosedur keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas di kelas? Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat. Ya, seperti saya bilang tadi, anak-anak bercurah pendapat dulu. Kira-kira apa saja keyakinan kelas. Kemudian mencatat anak di kelas 30. Otomatis keyakinan anak itu 30 pasti beda-beda. Anak sampai, dilarang cetek, dilarang makan, dilarang buang angin. Bisa seperti itu. Pasti kan anak-anak itu kan berbeda-beda keyakinannya. Setelah kita catat, kita susun menjadi kalimat positif seperti yang dicontohkan oleh Bisa tadi. Kemudian ditinjau kembali. Nah, kita tinjau kembali. Kira-kira mana hal-hal yang penting untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Tetapi jangan guru yang menentukan sendiri, harus ada kolaborasi dengan murid. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Kita tinjau kembali, udah cocok belum yang ini, udah cocok belum yang ini. Kita tinjau bersama-sama dengan murid kita di kelas. Selanjutnya, setelah keyakinan kelas, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang. Nah, ini tinjau ulangnya nggak sekali 2 kali, tapi berkali-kali. Kita buat keyakinan itu kira-kira yang mana yang harus benar-benar kita buat atau kita tentukan di kelas kita. Terakhir apa? Keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan ke dinding. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pencukup, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren dan melamar hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang salah dan ia akan menyimpan egoisme negatif tersebut di dalam dirinya. Iya Bu, habis guru saya lupa bawakan saya Bu. Kamu kalau nyampe ibu kamu kan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang salah banget tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak susah Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, Wes, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nah, ini sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apa
Kira-kira akan belajar alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, itu tadi sekilas video 5 posisi kontrol guru. Nah, kira-kira Bapak Ibu di posisi kontrol guru yang mana? Ya, kalau yang idealnya tadi sudah dikatakan yaitu posisi manajer. Oke, sebelum kita ke penutup, kira-kira adakah yang ingin memberikan masukan, refleksi proses pembelajaran hari ini seperti apa? Boleh Bapak Ibu? Ada? Umpan balik bagi saya, untuk saya pribadi, dari seorang calon guru penggerak. Saya tidak luput dari kesalahan dan kesilapan. Izinkan saya meminta dari salah seorang guru untuk memberikan refleksinya pada hari ini. Ada? Ya, silakan Pak Irwan. Oke, terima kasih kepada Ibu pemateri. Materinya sungguh sangat menginspirasi bagi kami para dewan guru khususnya. Tetapi di sini yang ingin saya pertanyakan terkait materi yang sungguh sangat-sangat luar biasa. Jadi terkait tadi materinya, ya. Tadi ditampilkan bahwasanya intinya bagaimana caranya menumbuhkan motivasi intrinsik dari seorang peserta didik. Yang dicontohkan tadi adalah anak-anak siswa SMA ya, kalau saya lihat tadi ya. Ini akan kebalikannya bagaimana cara merefleksikan kita apabila kita mencari solusi dari anak dari peserta didikan. Tapi ketika kita punya anak didik setara misalnya dari jenjang pendidikan ada dari PAUD, kemudian SD, SMP yang gitu kan. Ketika kita menanyakan solusinya, supaya dia yang mengutarakan solusinya itu nggak akan sama seperti anak SMA yang bertanya tadi. Dia akan terpongong-pongong ya, jadi memang saya perhatikan tadi memang cukup luar biasa materi. Jadi mungkin bagaimana cara kita mensiasati, apakah memang
metode tadi memang bisa dilakukan untuk semua jenjang usia, karena motivasi intrinsik ini kan memang dari diri sendiri. Ya, jadi kalau memang anak ini pun memang kalau tadi udah ada, nurut ya, apa yang dibilang, ya Bu, saya nggak akan buat lagi Bu. Terkadang sekolah-sekolahnya yang kita rasakan, kita balik nih. Yang kita bilang yang itu aja iya Bu katanya, besok tetap nggak dikerjakan juga. Jadi kadang kembali kepada yang tadinya kita ingin jadi seorang manajer, bukan jadi manajer. Jadi kembali kepada penghukum terkadang. Jadi di sini yang mungkin yang perlu kita sama-sama kaji kembali dari refleksi kita. Kemudian tadi salah satunya tadi memberikan motivasi dalam bentuk reward tadi adalah menantikan prestasi. Jadi saya agak sedikit bingung tadi ketika materinya memberikan hadiah, reward dan hadiah untuk mematikan motivasi kalau masalah saya lihat. Artinya apa? Terkadang kita kalau nggak ada semangat berkompetisi, contoh guru, jika tidak ada rewardnya, ada guru berprestasi misalnya, ya reward juara satunya berapa, juaranya berapa gitu kan, hanya beranggapan lah ini supaya mengasah keahlian saya dalam untuk kegiatan guru berprestasi misalnya. Jadi besok akan lagi ada mikir, saya capek mikir, nggak ada rewardnya untuk kita. Jadi terkadang tadi kalau memang dibilang reward itu atau hadiah yang mematikan motivasi, jadi kita bingung. Coba kan kita buat lomba di sekolah kita. Udah nggak ya berlombanya untuk merayakan HRI aja ya. Jadi supaya kita lebih sama-sama nih. Ya jadi memeriahkan, mengenang jasa pahlawan. Besok kita buat lagi dibuatkan sendiri. Jadi terkadang ini ada hal-hal yang perlu memang kita kaji lebih dalam. Ya bagaimana, apakah benar yang dikatakan memberikan reward tadi semuanya dapat mematikan prestasi. Jadi ini mungkin dari saya. Terima kasih. Nah, terima kasih. Ada 2 poin ya, 2 poin pertanyaan di sini. Saya mencoba untuk menjawab. Yang pertama tadi masalah bagaimana kita mengutarakan kepada peserta didik. Sedangkan yang di dalam video ini tingkatan peserta didik, yaitu SMA. Kalau tingkatan SMP ini seperti apa? Apakah mereka mau mendengar? Nah, kalau menurut saya Pak Irwan, cobalah kita cari kalimat-kalimat yang kira-kiranya mudah dipahami anak-anak. Saya rasa kalau SMP ke SMA mungkin tidak terlalu sulit. Yang agak repot kita SD, TK, SD, kalau kita tanya seperti ini, itu pasti repot. Tapi kalau SMP sama SMA, mungkin tingkatannya itu tidak terlalu jauh, jadi mungkin pemahaman mereka itu tidak terlalu sulit. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah kita rangkaikan kalimat-kalimat yang mudah diingat oleh peserta didik kita. Misalnya di tingkatan SMP, kira-kira yang mereka paham itu kalimatnya seperti apa, yang mudah dicerna mereka, sehingga mereka bisa menjawab. Ya. Kemudian masalah tadi reward, ya, masalah reward. Menurut saya Pak Irwan, ini kan pembahasan kita ini kan mengenai keyakinan kelas. Kalau di kelas itu, alangkah lebih baiknya jangan kita memberikan penghargaan kepada satu anak. Oh ini nanti membuat siswa lain akan merasa terbandingkan. Beda dengan hal yang Pak Irwan katakan, Olimpiade. Nah itu memang harus tentukan Olimpiade, karena memang juara 1 dapat hadiah, 2 dapat hadiah, 3 dapat hadiah, seperti ini. Yang kita bahas di PPT saya tadi itu mendapatkan reward dalam posisi kelas. Alangkah baiknya di dalam kelas itu tidak ada persaingan, yang ada hanya kolaborasi antara siswa yang satu dan siswa yang lain, itu saling berkolaborasi. Itu maksud dari pemberian reward gitu. Tapi kalau Olimpiade, kalau Bupres, ini tahun depan Bupres Pak Irwan ya. Nah itu memang harus diberikan reward karena sudah diberi payah apa yang kita
dihargai. Tapi ini dalam kondisi lingkungan kelas, yang kalau bisa jangan diberikan terlalu baiklah. Terima kasih kepada refleksi atau ungkapan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk penutup di sini adalah dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi cukup di sini saja pemaparan dari disiplin positif modul 1.4 dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.